Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Ferawati Sakrihi. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan codingan dari tugas praktikum CSS. Ya, di sini saya akan menjelaskan coding dari output yang seperti ini. Dan di sini saya akan menjelaskan source kode program HTML dan CSS-nya. Oke, baik, kita langsung saja ya. Oke, baik, di sini sudah tersedia ada 3. Yang pertama ada index, ini adalah HTML-nya, dan style ini merupakan CSS, lalu ini merupakan foto. Ya, di sini ada foto saya, teman-teman. Ya, foto yang ini. Jika sudah siapkan ini, kita masuk ke di sini. Saya menggunakan Sublime Text untuk membuat codingannya. Yang pertama saya akan menjelaskan codingan dari indeksnya, index.html, lalu ada CSS-nya. Nah, di sini pertama kita deklarasikan terlebih dahulu doctype HTML karena kita menggunakan HTML. Lalu HTML head ini merupakan kepala dari program. Lalu berikutnya ada title, ya, login, titlenya kita ini ya, di atas di sini teman-teman. Ini merupakan judul dari program yang kita buat, jadi dia ada di atas sini, login. Lalu diakhiri dengan /title. Lalu berikutnya link rel style sheet, tipenya teks atau CSS. Href di sini karena kita akan memanggil CSS-nya yang ini style. Jadi di sini kita gunakan style.css yang ini. Lalu /head, ya, kita tutup bagian kepalanya. Lalu kita sekarang deklarasikan bodinya atau badan dari keseluruhan ini program. Di sini div class sama dengan login. Ya, di sini kita gunakan div, yaitu kita untuk mengelompokkan elemen atau bermacam-macam tag agar dia menjadi satu grup. Ya, di sini kita gunakan div karena kita mau mendefinisikan ID atau kelas dari CSS. Jadi di sini kita div kelas yaitu login yang ini ya. Ya, pertama ini login. Lalu img search, src ini yaitu search, kita mencari foto yang ini supaya kita pasang di sebelah sini. Kita cari dia di file yang sudah kita simpan tadi, foto.jpg ya, di sini tadi. Kita cari dia file yang kita sudah simpan dalam satu ini tadi, foto. Di sini tipe eksistensinya JPEG, nama filenya itu foto. Jadi kita ketik di sini foto.jpeg. Lalu H3 welcome back, ya, H3 welcome back itu yang ini ya, ini dia H3 itu yaitu besar dari huruf ini. Lalu input class email, tipe email, name, email placeholder, enter email address. Ya, di sini kita masukkan input atau input class email ya, untuk bagian emailnya, bagian email ya, ini bagian email. Lalu tipenya email, namanya yaitu email placeholder, enter email address. Kita menggunakan placeholder untuk ini ya, supaya kita bisa ketik di dalamnya. Placeholder itu dia untuk menuliskan teks pada tag input HTML. Jadi di sini supaya kita bisa
klik lalu kita bisa isi email itu, kita menggunakan placeholder supaya kita bisa tulis teks pada tag input HTML. Lalu input class yang kedua password. Ya, di sini kita gunakan tipe password. Ya, di sini supaya kita bisa seperti ini, kita bisa isi password. Jadi dia menggunakan tipe password. Lalu input class remember, type checkbox. Ya, di sini kita buat yang bagian ini. Ya, di sini supaya bisa cek, supaya bisa checklist. Jadi kita gunakan ini checkbox. Jadi tipenya dia itu checkbox, lalu name checkbox, ID remember. Jadi dia di sini ID-nya remember. Lalu label for remember me. Ya, di sini kita memberikan labelnya dia remember. Lalu ini supaya dia bisa tulis di sini remember me, makanya kita pakai di sini remember me slash, lalu kita tutup dengan slash label. Lalu berikutnya ahref, kita menggunakan tagar. Ya, di sini kita akan membuat hyperlink untuk submit. Tipe submit, name submit, value, login, lalu slash a. Karena di sini kita buka dengan a href, kita membuat hyperlink, makanya di sini dia tutup dengan slash a. Lalu hr ini merupakan yang ini. Ini garis horizontal ini. Kita menggunakan hr, lalu kelas sama dengan hr1. Lalu ahref http, ya ini kita buat link untuk hyperlink untuk ini login with Google. Nah, login ini kan kita bisa klik login with Google, dia langsung otomatis masuk ke halaman google.com. Ini di sini karena saya tidak tersambung ke internet, makanya tidak bisa. Kita memberikan link ini menuju kayak misalnya kalau kita tekan ini login with Google, dia otomatis akan menuju ke link ini, ke link http google.com. Begitu juga dengan Facebook, dia akan menuju ke Facebook ini yang kita sudah masukkan linknya. Ya, di sini strong ya. Di sini kita memakai G untuk yang ini, teman-teman. Yang G ini Google, dan ini F merupakan logo ya, logo dari Facebook dan logo dari Google. Jadi di sini kita gunakan strong, dia untuk mempertebal seperti ini, mempertebal atau memperkuat tulisan. Jadi dia akan menjadi hurufnya menjadi tebal seperti ini, G dan F. Makanya di sini kita gunakan strong. Lalu HR kelas HR2. Ya, ini kita buat lagi di bawah Google ada, di bawah login with Facebook ada garis datar, garis horizontal seperti ini merupakan HR. Ini tadi HR yang satu, ini HR kedua, makanya dikasih kode di sini ada HR1 dan HR2. Supaya nanti kalau kita buat ini style CSS-nya sudah bisa dibedakan. Lalu berikutnya font class forgot. Href tagar forgot password. Ya, di sini kita akan buat class forgot dan kita akan membuat hyperlink. Di sini ya, yang ini forgot password dan create an account. Ya, jadi ketika kita klik forgot password,
dia akan menuju ke halaman untuk jika password kita ini lupa, dan create an account. Jadi kita akan membuat akun baru, dia akan menuju ke halaman untuk membuat akun baru. Nah, di sini kita menggunakan href-tagger ini untuk membuat hyperlink, lalu kita akhiri dengan /div. Ya, ini karena kita sudah buka di sini div, makanya kita tutup dengan /div. Lalu body, kita tutup badan dari program /body, lalu HTML yang ini kita tutup dengan /HTML. Lalu berikutnya saya akan menjelaskan bagian style.css-nya. Ya, di sini pertama kita akan memberikan style untuk body. Kita akan memberikan gaya untuk bodinya. Di sini untuk body background, ya ini latar belakangnya atau backgroundnya. Di sini background colornya kita menggunakan kode ini kode warna untuk warna ini backgroundnya. Lalu login yang kedua, ya di sini login position absolute, ya untuk bagian loginnya dia. Nah, bagian login posisinya dia absolute, dia tetap di sini, dia posisinya di bagian sini. Kita menggunakan ini position absolute. Lalu width ini merupakan lebarnya itu 1100 pixel, lebar dari ini bagian login ini. Height tingginya dia itu 630 pixel. Lalu left atur dia punya posisi ke kiri, dia 162 pixel. Lalu bagian atasnya itu 15 pixel. Lalu backgroundnya dia ini, backgroundnya warnanya ini, dia itu warna biru tua. Oke, berikut login bagian image. Bagian image yang ini saya punya foto. Bagian image width dia punya lebar 500 pixel, height-nya dia itu atau tingginya itu 600 pixel. Lalu dia karena di sini dia ada di bagian ini, bagian kiri, jadi left-nya dia itu 126 pixel. Lalu bagian atasnya 130 pixel. Lalu login H3-nya ini ya, H3 ya, ini H3 welcome back. Untuk kita buat style untuk welcome back-nya yang ini ya, untuk yang ini welcome back. Nah, ini posisinya dia absolute, ya dia tetap di atas. Lalu posisinya dia tetap itu. Lalu width atau lebarnya 292 pixel, height-nya dia atau tinggi 54 pixel. Posisinya dia supaya dia pas-pas di bagian sini itu 700 pixel. Lalu topnya karena dia udah paling atas jadi 0 pixel. Lalu pakai font family inter, font style normal, font weight-nya dia untuk ini font jenis apa untuk tulisannya dia ini supaya jadi seperti ini. Dia menggunakan font style normal aja, font weight 400. Lalu font size-nya atau besar hurufnya itu 40 pixel. Line height
line height-nya dia itu tinggi ini ya, tinggi garis 48 pixel. Color ini adalah kode warna untuk warna welcome back ini ya. Lalu berikut CSS untuk style untuk login email. Login ini email. Login email posisinya dia absolute, lalu width lebarnya 466 pixel, height 50 pixel, left 570 pixel, bagian topnya dia atau atasnya 110 pixel aja. Background transparent. Background di sini gunakan transparent karena di sini dia enter email addressnya ditulis seperti transparan. Jadi kotak ini dia transparan saja. Jadi langsung kita tulis di sini enter email address, tidak sama kayak seperti ini. Dia masih ada gambar, masih ada warna. Di sini hanya transparan. Langsung kita ketik di dalam kotak. Jadi di sini background transparent. Border radius 36 pixel. Ini border radius ini untuk supaya ini bagian kotak untuk ini dia ada melengkung sedikit ini ya, dia untuk mengatur ini kelengkungannya dia, radius border radiusnya dia itu supaya dia seperti ini, tidak runcing tetapi agak bulat seperti ini. Dia memakai besar pixelnya 36 pixel. Lalu untuk yang kedua sama, untuk login password sama ukurannya untuk yang kedua ini ya. Untuk login password ini lalu berikut login remember ini ya. Untuk ini yang ada checkbox login remember, posisinya absolute, lebar 20 pixel, tinggi 20 pixel, leftnya ke kiri 570 pixel, atasnya itu 270 pixel. Lalu login label dia itu posisinya absolute, lalu width 210, height 36 pixel, left 600 pixel, top 275 pixel, color ini adalah kode dari warna. Oke. Lalu login.submit ya. Untuk submitnya dia itu position absolute, width-nya 466 pixel, height-nya 50 pixel, bagian kirinya itu 570 pixel, atasnya 310 pixel. Background-nya dia ini adalah kode warna. Lalu border radiusnya 36 pixel, warnanya ini kode warna. Lalu font size 100%. Lalu login HR1 untuk ini HR1 untuk ini garis datar ini yang pertama. Posisinya absolute, width 466,04 pixel, width atau lebar. Lalu height-nya dia tinggi 0 pixel, lalu left 570 pixel, topnya 370 pixel. Border 1, bordernya dia kan hanya satu garis jadi pakai satu aja. Lalu solidnya ini kode warnanya ini untuk dia warna hitam ini, seperti ini ya.
Oke, lalu login Google. Ini login untuk Google, sama juga position, width, height, top, tinggal diatur ini nanti sesuai dengan supaya sesuai besarnya. Backgroundnya dia, lalu border radiusnya dia ini supaya dia berbentuk melengkung begini. Nah, untuk ini Google dia itu menggunakan 36 pixel. Lalu sama login Facebook, login HR2 untuk ini garis yang kedua ini sama tadi dengan HR1 untuk garis datar yang pertama. Lalu forgot ini untuk ini tadi ini hyperlink untuk ini forgot password. Ini forgot password. Position sama, width 231 pixel, height 39 pixel, left 725 pixel, topnya dia 580 pixel, font size nya atau ukuran font, ukuran huruf 20 pixel, lalu color ini kode warna, lalu text decoration none. Di sini dia tidak ada text decoration-nya. Ya, jadi hasilnya seperti ini tampilannya. Oke, sekian saja penjelasan tentang codingan membuat form seperti ini. Terima kasih.